balik lagi di podcast kita hari ini. Jadi hari ini kita bakal ngebahas salah satu perspektif dari ekonomi politik global, yaitu Marxisme. Dan kita kedatangan narasumber, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama aku Ayasa Zahra, aku dari Prodi Hubungan Internasional. Oke, jadi kalau ngebahas Marxisme tuh kedengarannya kayak berat banget gitu ya. Tapi sebenarnya Marxisme tuh apa sih menurut pandangan Mbak sendiri? Oke, kalau misalnya dengar dari namanya itu emang kedengarannya teoritis banget gitu ya. Tapi sebenarnya Marxisme itu sangat-sangat relevan kok sama kehidupan sehari-hari kita. Nah, Marxisme itu basically cara pandang yang mengkritik sistem kapitalisme, sistem yang buat dunia tuh kompetitif banget. Kayak siapa yang punya modal paling besar, dialah yang bakal menang. Contohnya nih ya, coba bayangin kalau Mbak punya bisnis jualan baju gitu online di Instagram. Nah, tapi kan kita pasti punya saingan tuh. Misalnya saingan itu brand besar yang dia tuh sewa influencer, terus iklannya di mana-mana, terus yang pasti dia juga punya pabrik sendiri kan. Nah, secara digital pasti dia lebih maju dari kita. Sedangkan mungkin kayak kita tuh nggak semaju mereka, tapi mungkin kualitas kita tuh juga sebenarnya setara gitu sama mereka. Nah, itu salah satu contoh juga, contoh kecil dari sistem ekonomi yang emang ngasih privilege buat yang punya modal lebih besar dari kita. Nah, di sanalah Marxisme datang dan dia bilang kayak ini tuh nggak adil loh, seharusnya kekayaan dan kekuasaan itu bisa lebih merata gitu. Oke, jadi kayak dia ini mengkritisi kapitalisme yang membuat ketimpangan lah gitu ya. Jadi kayak yang kaya makin kaya, yang miskin pun makin miskin. Dari ini ada nggak sih ciri-ciri khasnya gitu dari Marxisme ini? Oke, kalau bahas ciri dari Marxisme itu sendiri, Marxisme itu punya beberapa ciri ya. Yang pertama itu, dia tuh menganggap bahwa sistem ekonomi itu merupakan pondasi dari seluruh struktur politik dan juga sosial. Nah, itu namanya determinisme ekonomi. Terus, Marxisme itu juga bilang kalau misalnya negara-negara maju itu sering banget mengeksploitasi negara-negara berkembang. Contohnya apa? Contohnya, bahan baku dari pembuatan HP atau laptop atau sepatu itu kan banyaknya diambil dari negara berkembang ya. Tapi nanti ketika dijual di luar negeri itu harganya tuh bisa berpuluh-puluh kali lebih lipat, dan yang dapat keuntungan itu ya si negara maju itu tadi gitu loh. Sedangkan negara berkembang itu ya keuntungannya nggak sebesar mereka. Nah, itu salah satu contohnya. Terus yang terakhir, yang paling menarik menurut aku, itu ada namanya alienasi manusia. Nah, ini tuh menurut Erich Fromm. Nah, beliau bilang di dalam sistem kapitalisme, manusia itu seringkali merasa asing terhadap hidupnya sendiri. Apa sih maksudnya? Jadi, bayangin ketika kita tuh udah kerja tiap hari nih, capek banget, tapi kayak ngerasa keuntungannya tuh lebih banyak ke orang yang di atas kita gitu loh, yang punya kuasa lebih dari kita gitu. Sedangkan kita tuh yang udah kerja sampai capek-capek, kayaknya uang kita nggak sebanyak mereka gitu. Bener, kan. Nah, itu sih yang bikin relate juga sama kehidupan sekarang ya. Kayak kita tuh udah capek-capek, tapi ujung-ujungnya yang kita dapat cuma burn out dengan gaji yang nggak worth it lah gitu atas kerja kita yang udah secapek itu. Jadi itu sih. Oke, jadi kayak ada kelas sosial gitu ya di antara buruh sama proletar. Kalau dilihat di kondisi dunia yang sekarang nih, ada nggak sih kira-kira relevansinya Marxisme itu? Kalau menurut aku Marxisme itu masih sangat relevan ya di zaman sekarang, karena bahkan di studi ekonomi politik global, Marxisme itu jadi dasar buat teori strukturalis yang dikembangin sama Balaam dan juga Dillman. Nah, dari situ muncul lagi teori dependensi dan juga world system theory. Nah, intinya itu dunia tuh kayak terbagi menjadi dua. Yang pertama, negara core atau negara industri maju yang mereka tuh punya kayak modal, punya teknologi, kontrol pasar kayak negara-negara Amerika, Jepang dan juga Jerman. Nah, terus ada juga negara periferi atau negara berkembang kayak Indonesia nih yang seringnya cuman jadi penyedia bahan mentah gitu loh dan tenaga kerja murah. Nah, kalau diibaratkan ke dunia digital sekarang, kayak negara core itu kayak platform owner, sedangkan negara periferi itu kayak content creator. Nah, platformnya itu kan punya sistem dan algoritma. Nah, kreatornya itu yang ngebuat konten dan juga menjalankan sistem itu sendiri. Tapi tetap aja ujung-ujungnya ya balik ke tadi itu. Keuntungannya ya si pemilik owner itulah, si pemilik platform itulah yang punya keuntungan yang paling besar gitu daripada si content creator itu sendiri. Itu menurut aku. Jadi walaupun ini tuh
apa munculnya tuh di dulu-dulu banget gitu, tapi masih sampai sekarang tuh masih ada relevansinya. Benar banget. Jadi relevansinya itu di zaman sekarang ini tuh masih ada gitu ya, marxisme ini. Jadi intinya marxisme itu bukan cuma teori aja gitu kan. Jadi bisa juga sebagai cara pandang kita ngelihat ketimpangan dan kekuasaan yang ada di sekitar kita. Benar banget. Jadi untuk penutup nih, ada nggak kesimpulan yang bisa disampaikan gitu buat teman-teman? Oke, jadi menurut aku marxisme itu membantu kita melihat dengan kacamata yang lebih kritis bahwa ekonomi global itu bukan cuma soal angka dan juga kayak pertumbuhan gitu loh, tapi juga tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan. Dan kalau dipikir lagi, pembangunan yang ideal tuh bukan cuma tentang GDP yang tinggi atau naik gitu loh, tapi juga yang bikin manusia itu bisa hidup dengan adil, setara, dan juga jadi dirinya sendiri. Dan aku harap habis ini kita semua bisa melihat marxisme itu nggak mikir ribet, tapi kita bisa ngerti bahwa esensinya itu tentang keadilan dan juga kesetaraan. Oke, teman-teman bisa dengar sendiri ya kesimpulannya yang udah disampaikan. Semoga kalian yang mendengarkan podcast kita hari ini tuh bisa mencerna apa yang telah disampaikan ini dengan baik ya teman-teman, dan semoga juga bermanfaat. Terima kasih kepada Mbak Yasa yang sudah menjadi narasumber kita hari ini. Terima kasih juga. Teman-teman, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye, thank you.